Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mengamati pertumbuhan koloni bakteri hasil penanaman menggunakan metode droplet ya. Nah, ini adalah petri dish yang sudah diinkubasi pada suhu 30 sampai 38 derajat Celcius ya selama 24 jam. Yuk kita simak ya video ini hingga kita belajar bagaimana cara menghitung koloninya. Kita buka ya, ini kita buka dan kita amati menggunakan alat yang disebut dengan koloni counter. Nah, kita buka satu-satu dulu ya. Nah, ini hasil pertumbuhan koloninya ya. Kebetulan kemarin saya buat 2 kali ulangan. Nah, cara perhitungannya ini ya, jadi koloninya tumbuh, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini semuanya tumbuh. Nah, ini ya, jadi ini misalkan ya koloni bakteri dari suspensi TB, bakteri baratan ya, 10 pangkat 1. Nah, saya masukkan ke koloni counter saja ya. Nah, ini ya. Jadi pada pengenceran 10 pangkat 1 ini koloninya masih TBUD. Kebetulan 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 3 ini koloninya menyatu ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 itu masih TBUD ya. Jadi kalau secara teori semakin tinggi pengenceran maka jumlah koloninya akan semakin rendah. Jadi 10 pangkat 1, 2, 3 dan 10 pangkat min 4 ini koloninya masih padat ya TBUD. Nah, 10 pangkat min 5 ini sudah mulai jarang ya. Sebenarnya sudah bisa dihitung, hanya saja koloni yang tumbuh ini masih termasuk TBUD. Nah, pada 10 pangkat min 6 ini koloninya sudah bisa dihitung. Kita coba hitung ya. Nanti angkanya muncul di layar ini. Jadi kita hitung 1 Nah, ada 8 koloni untuk 10 pangkat min 6. Kalau 10 pangkat min 7 ini ada 1. Ya. 10 pangkat min 8 kebetulan masih kosong ya. Jadi untuk TB ini yang ulangan 1 hasilnya bagus ya. Namun untuk ulangan 2 ini hasilnya semuanya TBUD dan menyatu. Jadi bisa saja hal ini disebabkan pada saat proses droplet itu ada media yang kegoyang ya, sehingga semuanya jadi satu ya. Jadi ini tidak bisa dihitung ya. Nah, ini TK4 juga semuanya TBUD kecuali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 8 ini jumlahnya hanya 1. Jadi rata-rata di sini banyak yang masih TBUD. Yang 10 pangkat 8 ini 10 pangkat 6 ya, untuk TA 10 pangkat 6 ini sudah tidak TBUD ya, jumlahnya ada 3 ya. Ini maaf tuh 2, 3, 4. Ada 4 koloni, 10 pangkat min 7 ada 1 gitu ya. Jadi cukup mudah ya untuk cara menghitungnya. Nah, kemudian untuk mencari jumlah sel, di sini kita perlu menulis di buku gitu ya. Ini kode isolatnya TA1 gitu ya.
kode isolat, kemudian ini pengenceran dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 8. Nah ini kebetulan misalkan pada TA baik ulangan 1 dan ulangan 2 di 10 pangkat min 7 ini koloninya jumlahnya 1. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah TA jumlahnya, ini kan jumlahnya 1 ya, 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi ini koloni pada ulangan 1, jumlah koloni pada ulangan kedua dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. Dikali faktor pengenceran, ini ada di berapa? Ada di 10 pangkat 7. Nah ini kalau misalkan dibuat pecahan kan seperti ini ya, ini coret-coret, jadi hasilnya 1 kali 10 pangkat 7 ya, sel per mili tuh ya. Ini hasil untuk kode isolat yang TA. Nah misalkan untuk yang kode isolat yang TK2 ya, TK2 ini jumlahnya 10 ditambah ulangan yang kedua jumlahnya 15 dibagi 2 ya, karena 2 kali ulangan 10 tambah 15 hasilnya 25 bagi 2 12,5 ya kan. 12,5 ini kan jumlah koloni ya, jadi ini adalah jumlah koloni. Rumusnya perhitungan sel, jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Jadi ini rumus ya, rumusnya. Jadi jumlah koloninya dari 2 ulangan 12,5 dikali 1 per faktor pengenceran. Ini ada di pengenceran 10 pangkat min 8 gitu ya. Nah 10 pangkat 8. Jadi hasilnya 12,5 kali 10 pangkat 8. Dibuat satu angka di belakang koma, 1,25 kali 10 pangkat 9 sel per mili ya. Begitu juga untuk yang lainnya itu juga sama ya. Nah bagaimana jika semuanya misalkan pada TK1 semuanya TBUD nih ya, ini lebih dari 300, ini TBUD, berarti ini perlu dilakukan pengenceran yang lebih tinggi ya. Jadi perlu pengenceran 10 pangkat min 8, min 10 pangkat min 9, atau bahkan sampai 10 pangkat min 10 begitu ya caranya. Ya mungkin itu saja untuk cara pengamatan bakteri menggunakan metode pertumbuhan droplet dan cara menghitung koloni serta cara menghitung sel. Terima kasih.